Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 4, kelas 3 MRK 3 ingin menjelaskan mengenai rekayasa lalu lintas bagian SIP kelima. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri untuk anggotanya. Terdiri dari Pusmadini Ayu dengan absen 19, Renaldi Tito Nugroho dengan absen 20, dan Royhan Alfian Effendi dengan absen 21, dan Uswatun Hasanah dengan absen 22, Yanutri Wulandari dengan absen 23, dan yang terakhir Zaki Farhan Zulfando dengan absen 24. Setelah itu saya serahkan kepada pemateri. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, yang pertama, prosedur perhitungan berdasarkan MKJI. Formulir SIK 5 digunakan untuk tundaan, panjang antrian, dan jumlah kendaraan terhenti. Formulir ini memperlihatkan hasil analisis dari data yang telah dimasukkan dalam formulir sebelumnya. Pada formulir ini didapatkan perilaku lalu lintas pada simpang bersinyal berupa antrian, jumlah kendaraan terhenti, dan tundaan. Dari besarnya tundaan dapat ditentukan tingkat pelayanan pada simpang bersinyal. Untuk prosedur perhitungannya, diperlukan untuk perhitungan waktu sinyal, kapasitas, dan ukuran kinerja akan diuraikan langkah demi langkah sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan, yang kedua panjang antrian, yang ketiga ada kendaraan terhenti, dan yang terakhir ada tundaan. Yang pertama, perilaku lalu lintas untuk langkah persiapan. Yang pertama, isikan informasi-informasi yang diperlukan ke dalam judul dari formulir SIK 5. Kedua, masukkan kode pendekat pada kolom 1, sama seperti pada kolom 1 di formulir SIK 4. Untuk pendekat dengan keberangkatan lebih dari satu fase, hanya satu baris untuk gabungan fase yang dimasukkan. Yang ketiga, masukkan arus lalu lintas ISMI per jam, masing-masing pendekat pada kolom 2 dari formulir SIK 4 kolom 18. Untuk yang keempat, masukkan kapasitas CSMP per jam, masing-masing pendekat pada kolom 3 dari kolom 22 pada formulir SIK 4. Kelima, masukkan derajat kejenuhan atau DS, masing-masing pendekat pada kolom 4 dari formulir SIK 4 kolom 23. Yang keenam, hitung green ratio atau rasio hijau, GR sama dengan G per C, masing-masing pendekat dari hasil penyesuaian pada formulir SIK 4 kolom 11 terbawah dan kolom 21. Kemudian masukkan hasilnya pada kolom 5. Yang selanjutnya, masukkan arus total dari seluruh gerakan Eltor dalam SMP per jam yang diperoleh sebagai jumlah dari seluruh gerakan Eltor pada formulir di SIK 2 kolom 13 dan masukkan hasilnya pada kolom 2 pada baris untuk gerakan Eltor pada formulir SIK 5. Yang terakhir, masukkan dalam kotak di bawah kolom 2 perbedaan antara arus masuk dan keluar. Ki pendekat yang lebar keluarnya telah menentukan lebar efektif pendekat. Langkah selanjutnya ada panjang antrian. Gunakan hasil perhitungan derajat kejenuhan pada kolom 5 untuk menghitung jumlah antrian SMP-nya yang tersisa dari fase hijau sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu hitung jumlah antrian SMP yang datang selama fase merah dan masukkan hasilnya pada kolom 7. Untuk rumusnya yaitu yang tertera dengan catatan jika lebar keluar jalur lalu lintas dan arus lalu lintas telah digunakan pada penentuan waktu sinyal, eh, maka pada formulir SIG 5 adalah nilai QUR, nilai QAK yang digunakan pada persamaan 8.2 di atas harus diperoleh dengan bantuan formulir SIG 2. Untuk lebih lanjut, agar didapat nilai arus simpang total yang benar, penyesuaian terhadap arus tercatat pada kolom 2. Untuk seluruh pendekat semacam itu harus dihitung
dan jumlah dari penyesuaian ini dimasukkan pada baris yang sesuai pada bagian terbawah kolom 2. Untuk penyesuaian arus yaitu Q-brake sama dengan sigma Q masuk dikurangi Q keluar. Untuk seluruh pendekat di mana arus lalu lintasnya keluar telah digunakan dalam analisa waktu. Untuk selanjutnya yaitu dapatkan jumlah kendaraan antri dan masukkan nilai hasilnya pada kolom 8. Lalu gunakan gambar E22 di bawah untuk menyesuaikan NQ dalam hal peluang yang diinginkan untuk terjadinya pembebanan lebih PO dalam hal persen dan masukkan nilai NQ max pada kolom 9. Untuk perancangan dan perencanaan disarankan POL kurang dari 5% untuk operasi suatu nilai POL dengan yaitu 5 sampai 10% mungkin dapat diterima. Lalu hitung panjang antrian QL dengan mengalihkan NQ max dengan loss rata-rata yang dipergunakan per SMP. Kemudian bagilah dengan lebar masuknya dan masukkan hasilnya pada kolom 10. Untuk rumusnya yaitu QL sama dengan NQ max kali 20 kali dibagi W masuk. Untuk langkah E3 yaitu kendaraan terhenti. Untuk menghitung angka henti masing-masing pendekat yang didefinisikan sebagai jumlah rata-rata berhenti per SMP, termasuk berhenti berulang dalam antrian dengan rumus di bawah, dengan menggunakan gambar E31, NS adalah fungsi dari NQ, kolom 8 dibagi dengan waktu SI dari formulir SIG4, masukkan hasilnya pada kolom 11. Lalu hitung jumlah kendaraan terhenti NSV masing-masing pendekat dan masukkan hasilnya pada kolom 12. Lalu yang terakhir, hitung angka henti seluruh simpang dengan cara membagi jumlah kendaraan terhenti pada seluruh pendekat dengan arus simpang total Q dalam kendaraan per jam dan masukkan hasilnya pada bagian terbawah kolom 12. Lalu yang keempat, tundaan. Untuk menghitung tundaan yang pertama, lalu lintas rata-rata setiap pendekat atau DT akibat pengaruh timbal balik dengan gerakan-gerakan lainnya pada simpang sebagai berikut. Ini berdasarkan pada Axel League 1988 dan masukkan hasilnya pada kolom 13. Lalu yang kedua, tundaan geometri rata-rata masing-masing pendekat akibat perlambatan dan percepatan ketika menunggu giliran pada suatu simpang dan atau ketika dihentikan oleh lampu merah. Lalu yang ketiga, hitung tundaan geometrik gerakan lalu lintas dengan belok kiri langsung sebagai berikut. Masukkan arus total dari gerakan LTOL dalam SMP per jam pada kolom 2 yang didapat dari formulir SIG2 gerakan terlindung pada baris khusus untuk keperluan ini. Lalu masukkan tundaan geometrik rata-rata 6 detik pada kolom 14. Lalu yang keempat yaitu hitung tundaan rata-rata detik per SMP sebagai jumlah dari kolom 13 dan 14 dan masukkan hasilnya pada kolom 15. Lalu yang kelima, hitung tundaan total dalam detik dengan mengalihkan tundaan rata-rata kolom 15 dengan arus lalu lintas kolom 2 dan masukkan hasilnya pada kolom 16. Lalu yang keenam, hitung tundaan rata-rata untuk seluruh simpang dengan membagi jumlah nilai tundaan pada kolom 16 dengan arus total dalam SMP per jam yang dicatat di bagian bawah kolom 2 pada formulir SIG4. Lalu masukkan nilai tersebut ke dalam kotak paling bawah pada kolom 16. Tundaan rata-rata dapat digunakan sebagai indikator tingkat pelayanan dari masing-masing pendekat. Demikian juga dari suatu simpang secara keseluruhan. Baik, sekian pemaparan dari PPT. Kita lanjutkan ke perhitungan Excel yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kita mulai dengan kode pendekat dan arus lalu lintas dengan satuan SMP per jam dengan simbol Q dan kapasitas dengan satuan SMP per jam dan derajat kejenuhan dan rasio hijau. Untuk derajat kejenuhannya itu menggunakan rumus DS sama dengan Q per C. Dan untuk rasio hijau atau GR dengan rumus G per C. Untuk arus lalu lintasnya sendiri itu
didapatkan dengan hasil survei. Dan dengan nilai untuk hasil bagian utara itu sebesar 1014 dan selatan 1096, timur 910, barat 913. Dan sama juga dengan kapasitas didapatkan dengan hasil survei dengan hasil bagian utara 1298, selatan 1513, timur 1182, barat 1199. Setelah itu kita melakukan derajat kejenuhan dengan membagikan hasil dari arus lalu lintas dengan kapasitas, yaitu Q per C. Didapatkan hasil untuk bagian utaranya itu 0,782, selatan 0,725, timur 0,770, dan barat 0,761. Dan untuk rasio hijaunya, untuk G-nya sendiri itu GR sama dengan G per C. G itu didapatkan dari waktu hijau dan C merupakan waktu siklus. Untuk waktu hijaunya sendiri sudah didapatkan berada di sig bagian 4. Setelah itu tinggal menjumlahkannya dan didapatkan hasil sebesar utara 1278, selatan 0,812, dan timur 1,162, dan barat 1,082. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Untuk selanjutnya yaitu mengisi bagian jumlah kendaraan antri. Yang pertama adalah NQ1, di mana NQ1 ini adalah jumlah satuan mobil penumpang yang tertinggal dari fase hijau sebelumnya. Dan rumusnya yaitu 0,25 kali C kali DS-1 plus akar DS-1 kuadrat ditambah 8 kali DS-0,5 per C. Rumus ini telah tercantum pada PPT sebelumnya. Dan dari perhitungan tersebut didapatkan dari arah utara yaitu 1,278, arah selatan yaitu 0,812, arah timur yaitu 1,162, dan arah barat yaitu 1,082. Selanjutnya adalah mengisi kolom NQ2, di mana NQ2 sendiri ini adalah jumlah satuan mobil penumpang yang datang selama fase merah. Rumusnya yaitu C dikalikan 1 min GR dibagi 1 min GR kali DS dikalikan Q per 360. Dan rumus ini juga telah tercantum pada PPT sebelumnya. Didapatkan hasil dari arah utara yaitu 13,256, arah selatan 13,801, arah timur 12,172, arah barat 12,148. Untuk total NQ1 dan NQ2 diperoleh nilai arah utara yaitu 14,534, arah selatan 14,614, arah timur 13,334, arah barat 13,230. Kemudian untuk mengisi kolom NQ-Max ini kita membutuhkan grafik gambar E22 dari MKJI. Dan dari grafik tersebut diperoleh arah utara yaitu 14, arah selatan 14, arah timur 13, dan arah barat adalah 13. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya materinya adalah mengenai panjang antrian. Panjang antrian sendiri ini dalam satuan meter dengan rumus HL sama dengan NH dikali 20 meter kuadrat dibagi W masuk. Dengan hasil dari rumus tersebut, untuk arah utara yaitu 31 meter, untuk arah selatan yaitu 31 meter, untuk arah timur 29 meter, dan untuk arah barat yaitu 29 meter. Kemudian dilanjutkan menghitung rasio kendaraan stop atau SMP atau NS.
yaitu angka terhenti. Dengan rumus 0,9 dikali NH dibagi H dikali C dikali 3.600 atau bisa menggunakan gambar E 3.1 di dalam MKJI. Dengan hasil dari perhitungan rumus dari arah utara yaitu 0,844, untuk arah selatan yaitu 0,785, untuk arah timur yaitu 0,863, untuk arah barat yaitu 0,854. Kemudian dilanjutkan menghitung jumlah kendaraan terhenti SMP per jam yaitu NSV dengan rumus V dikali NS dengan satuan SMP per jam, yaitu didapatkan hasil yaitu 8 untuk arah utara yaitu 856, untuk arah selatan yaitu 861, untuk arah timur yaitu 785, dan untuk arah barat yaitu 779. Nah, kemudian kita akan menghitung angka henti seluruh simpang dengan cara membagi jumlah kendaraan terhenti pada seluruh pendekat dengan arus simpang total H dalam kendaraan per jam, dengan cara menghitung nilai total NSV dan kemudian mendapatkan hasil yaitu 3.282. Kemudian untuk menghitung NS totalnya yaitu dari total NSV dibagi H total dengan hasil yaitu 0,83. Untuk selanjutnya akan dijelaskan materi tundaan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tundaan lalu lintas rata-rata detik per SMP. Dari materi sebelumnya didapat rumus DT sama dengan C dikali 0,5 dikali dalam kurung 1 dikurangi GR pangkat 2 per dalam kurung 1 dikurangi GR dikali DS ditambah NQ1 dikali 3.600 per C. Dari data-data sebelumnya setelah dihitung hasilnya arah utara yaitu 16,8, selatan 14,7, timur 18,4, barat 18,1. Selanjutnya yaitu tundaan geometrik rata-rata detik per SMP, DG. Dari materi sebelumnya didapat rumus DG sama dengan dalam kurung 1 dikurangi PSV dikali PT dikali 6 ditambah dalam kurung PSV dikali 4. Dari data-data sebelumnya, setelah dihitung hasilnya dari arah utara yaitu 3,51, dari selatan 3,41, arah timur 3,57, dan arah barat 3,56. LTOR semua hasilnya 6,0. Tundaan selanjutnya tundaan rata-rata detik per SMP yaitu D. D didapat dari DD ditambah DG. Untuk hasilnya dari arah utara yaitu 20,3, dari arah selatan 18,1, dari arah timur 22,0, dari arah barat 21,6. LTOR semua hasilnya yaitu 6,0. Selanjutnya tundaan total SMP per detik yaitu DQ dikali Q. Dari data sebelumnya DQ dikali Q dari arah utara yaitu hasilnya 20.607, dari selatan 19.857, dari arah timur 20.013, dari arah barat 19.728. LTOR semua yaitu 4.239. Total arus KOR 84.444. Tundaan simpang rata-rata stop per SMP yaitu 21,47. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.